Hello guys, welcome back again to my channel. So, di video malam hari ini, saya punya sebuah video yang cukup menarik untuk kalian. Karena ada sebuah project yang pengen saya kenalkan ke kalian. Terutama untuk kalian-kalian yang memang dari awal mempunyai niat untuk menjadi investor jangka panjang di Bitcoin. Spesifiknya lagi untuk teman-teman yang pernah kepikiran untuk kemudian mining Bitcoin atau menambang Bitcoin. Tapi selama ini mungkin terkendala karena tidak ada tempat untuk menaruh alat miningnya, atau mungkin tidak punya biaya yang terlalu besar untuk membeli alat-alatnya, atau mungkin kalian merasa tidak cocok karena mungkin terlalu bising dan lain seterusnya. Itu adalah beberapa permasalahan utama biasa yang membuat orang kemudian mundur dari yang namanya mining Bitcoin. Tapi itu semua mungkin bisa diselesaikan dengan project yang satu ini. Namun sebelum saya sampaikan projectnya, disclaimer on dulu, saya bukan seorang financial advisor. Jadi pastikan teman-teman sebelum melakukan keputusan investasi apapun, kalian sudah terlebih dahulu melakukan riset sendiri. Semua yang kalian dengar dan tonton di video hari ini hanya opini pribadi saya belaka. Nah, nama projectnya adalah BTC Minetrix, teman-teman. Dan ini adalah sebuah project cloud mining. Kalau misalnya teman-teman dengar kata cloud mining, mungkin ada sebagian yang skeptis ya, karena memang banyak sekali project cloud mining di luar sana yang scam gitu. Tetapi, kenapa saya berani memperkenalkan teman-teman project yang satu ini? Nah, saya bakalan jelaskan gitu ya, kenapa menurut saya ini cukup legit kelihatannya. Nah, Bitcoin Minetrix Staking Token tambang Bitcoin. Jadi ini hanya perkenalan awal dulu. Satu Bitcoin yang ditambang pada tahun 2013 telah terapresiasi 27.300% dalam waktu 10 tahun. Bitcoin Minetrix menyediakan penambangan Bitcoin tanpa rumit selama 10 tahun ke depan. Beli BTC MTX hari ini dengan harga mulai dari 0,011. Jadi mereka menggunakan token yang bernama BTC MTX. Nah, cara kerjanya nanti gimana? Kita bakalan bahas nanti. Cuman intinya sekarang mereka lagi berada di fase pre-sale, teman-teman. Biasanya kalau misalnya fase pre-sale tentunya harganya jauh lebih murah ya. Teman-teman bisa mendapatkan dengan harga untuk sekarang itu 0,0114 dolar. Nah, lalu pertanyaan kalian mungkin ini countdown-nya untuk apa kok? Ini adalah countdown untuk harga terakhir di sini, teman-teman. Jadi mereka pre-sale itu bertahap gitu ya. Setiap mungkin beberapa hari atau 1-2 minggu sekali, mereka akan menaikkan harganya. Jadi kalau teman-teman yang membeli di awal, itu biasanya akan dapat harga yang lebih murah daripada yang membeli sekarang. Dan kalian yang membeli sekarang, itu akan biasanya mendapatkan harga yang lebih murah daripada orang-orang yang membeli mungkin beberapa minggu ke depan. Sampai pada akhirnya tercapai 4.183.000 yang ditargetkan di sini. Untuk sementara itu ada 3.115.000 dolar yang sudah terkumpul dengan harga terakhir itu 0,0114 dolar. Dan kalian yang pengen melakukan pembelian itu ada 3 cara ya. Bisa menggunakan Ethereum, bisa menggunakan USDT, atau kalian pengen menggunakan kartu kredit kalian juga disediakan di sini. Kalian bisa menghubungkan dompet kalian langsung, misalnya ada MetaMask, Trust Wallet, dan lain sebagainya. Itu bisa langsung kalian klik di sini. Nah, indikasi pertama yang menurut saya cukup positif adalah mereka sudah diliput di berbagai media kripto yang cukup disegani, dikenali lah gitu ya. Di antaranya Business Insider, Cointelegraph, Crypto News, Crypto Potato, Be in Crypto, Finanzen.net, dan juga Bitcoin Magazine. Jadi ini adalah rata-rata media kripto yang juga udah termasuk cukup besar dan cukup lama gitu. Nah, kemudian ini penjelasan singkat mengenai definisi dari Bitcoin Minetrix itu sendiri. Mereka adalah platform cloud mining bertoken yang memungkinkan orang awam untuk menambang Bitcoin dengan cara yang terdesentralisasi. Kami melakukan tokenizing cloud mining untuk memastikan pengalaman yang aman dan transparan, bahkan jika Anda adalah seorang pemula dalam dunia kripto. Kami memecahkan masalah besar dengan menghilangkan resiko penipuan cloud mining pihak ketiga dan meletakkan kendali di tangan pemegang token BTC MTX. Jadi ini adalah salah satu statement juga yang saya sampaikan di awal video, teman-teman. Banyak orang-orang yang mungkin skeptis terhadap yang namanya cloud mining karena banyak yang di luar sana itu scam gitu. Dan ini dijelaskan di sini itu dihilangkan resiko scamnya dengan berbagai cara yang nanti akan kita lihat di bawah ya. Nah, kemudian dijelaskan di sini cloud mining terdesentralisasi. Solusi dari Bitcoin Minetrix itu adalah mereka yang dapat diandalkan untuk para penggemar kripto sehari-hari. Kekhawatiran di masa lalu akan biaya perangkat keras yang tinggi dan penipuan cloud mining yang menipu telah membuat banyak orang enggan untuk memasuki dunia ini. Dengan Bitcoin Minetrix, kekhawatiran itu sudah tidak ada lagi. Pengguna cukup membeli dan mempertaruhkan token BTC MTX
untuk mendapatkan kredit cloud mining. Metode terdesentralisasi ini melindungi saham pengguna di platform, memastikan pengalaman menambang yang aman dan transparan. Nah, bagaimana cara kerjanya gitu ya? Mereka menggunakan konsep yang namanya stake to mine. Jadi untuk dapat menambang Bitcoin atau melakukan cloud mining di sini, kalian harus staking token yang kalian beli di sini bernama BTC MTX, teman-teman. Konsep stake to mine adalah sebuah ide baru yang menjanjikan untuk membawa penambangan Bitcoin kembali ke ranah yang memungkinkan bagi investor kripto biasa. Karena beberapa alasan. Pengguna Bitcoin Minetrix hanya membutuhkan dompet yang kompatibel dengan Ethereum seperti MetaMask untuk membeli dan staking token BTC MTX sehingga sangat sederhana. Staking BTC MTX menghasilkan kredit token ERC20 yang tidak dapat diperdagangkan yang harus dibakar untuk ditukar dengan daya cloud mining Bitcoin. Jadi cara kerjanya di sini, kalimat utamanya di sini ya teman-teman. Kalian beli token BTC MTX yang kemudian ketika kalian staking akan menghasilkan kredit token ERC20 yang kredit token tersebut akan di-burn atau dibakar dengan tujuan untuk ditukar dengan daya cloud mining Bitcoin. Jadi cara kerjanya jelas ya teman-teman. Kalian beli token BTC MTX-nya, kemudian token BTC MTX-nya kalian stakingkan. Ketika kalian staking, reward-nya adalah kredit token ERC20 yang nantinya kredit token ERC20 tersebut bakalan di-burn untuk kalian tukarkan ke daya cloud mining Bitcoin. Gitu ya. Nah, ini adalah beberapa perbedaan kalau misalnya kita bicara soal Bitcoin Minetrix dan juga cloud mining yang tradisional. Nah, untuk biaya titik masuknya, Bitcoin Minetrix tentunya rendah karena sekarang masih dalam tahap pre-sale dan tanpa pembelian minimum. Sedangkan kalau misalnya kalian lihat di project cloud mining yang lainnya, biasanya itu untuk masuk kalian memerlukan biaya yang sangat besar. Jadi ada jumlah minimumnya. Kalian nggak bisa, misalnya pengen masuk cuma $10, misalnya $20, itu nggak bisa. Itu ada batasannya. Kalau misalnya teman-teman mau yang paket A, B, C gitu ya, biayanya berapa, itu udah ada patokannya gitu, dan biasanya tidak kecil. Kemudian soal keselamatan dan keamanan. Token desentralisasi dan dapat diperdagangkan milik pengguna. Nah, kalau sewaktu-waktu teman-teman merasa, udahlah saya nggak mau lagi deh gitu ya, untuk mining Bitcoin di BTC Minetrix, kalian bisa perdagangkan tokennya, bisa dijual belikan dengan sangat gampang. Oke? Sedangkan kalau untuk yang tradisional, cloud mining tradisional, kalian perlu setoran tunai. Oke, jadi kalau sewaktu-waktu kalian berubah pikiran, kalian nggak bisa apa-apa. Oke, kemudian resikonya dikendalikan pengguna, penarikan dan penjualan yang mudah kalau untuk Bitcoin Minetrix. Sedangkan untuk cloud mining tradisional tidak ada pengembalian dana, komitmennya jangka panjang. Ya misalnya kalian ambil paket A misalnya, diharuskan misalnya kalian ngendap uangnya 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Kalau di sini, kapanpun kalian berubah pikiran, ya kalian bisa menarik token BTC Minetrix-nya untuk kemudian dijual. Terserah kalian. Kesederhanaan. Beli dengan kartu Ethereum, BNB, atau USDT, staking, dan bakar. Sedangkan untuk cloud mining tradisional itu kontraknya cukup rumit. Sedangkan untuk periode pengunciannya variabel tergantung pada staking. Sedangkan cloud mining tradisional itu jangka waktunya tetap. Gitu ya. Jadi inilah kenapa juga cocok untuk teman-teman baik dari yang pemula maupun yang udah pro gitu. Atau untuk teman-teman yang selama ini merasa bahwa untuk dapat menjadi seorang cloud miner Bitcoin memerlukan biaya yang besar gitu ya. Keamanannya juga sulit untuk dijaga. Kemudian juga kalau sewaktu-waktu berubah pikiran itu agak sulit untuk kemudian dapat menarik kembali uang kalian. Nah, semuanya diselesaikan di Bitcoin Minetrix di sini. Oke? Kemudian, untuk cara mengakses penambangan Bitcoin-nya, sekali lagi beli token BTC MTX menggunakan Ethereum, USD, BNB, atau kartu bank hari ini dan staking untuk mendapatkan kredit cloud mining. Sekali lagi udah jelas ya tadi, bakar kredit untuk meningkatkan kekuatan penambangan Bitcoin Anda. Jadi ini jelaskan secara detail. Beli tokennya, cara beli tokennya sangat simple. Kalian kalau misalnya beli dari sekarang itu kan masih fase pre-sale. Itu masih ada caranya di sini. Tinggal beli aja, tinggal konekkan dompet kalian kemudian membeli. Nanti kalau misalnya sudah di list ya kalian bisa tentunya membeli di decentralized wallet, terserah kalian yang mana gitu ya. Mau beli di Uniswap ataupun yang manapun yang sudah melisting token BTC MTX nanti itu bisa. Nah,
Pastikan Anda memiliki Ethereum yang cukup untuk menutupi biaya gas kalau misalnya kalian pengen membeli di fase pre-sale. Kemudian setelah nanti kalian membeli dan dapatkan tokennya, kalian udah bisa langsung beli dan stake. Anda dapat langsung memulai staking dan mendapatkan lebih banyak token BTC MTX. Staking untuk mendapatkan kredit stake to mine akan tersedia saat aplikasi diluncurkan. Kemudian setelah kalian beli dan stake, kalian mendapatkan daya cloud mining, nanti kalian akan dapatkan rewards berupa Bitcoin. Sesimpel itu cara kerjanya. Oke? Dan di sini nanti teman-teman akan dapatkan sebuah dashboard di mana kalian bisa mendapatkan berbagai perhitungan. Jadi kan mungkin kalian pengen tahu nih, kok kalau saya invest segini, kira-kira saya dapat tokennya berapa? Kemudian saya dapat mining powernya seberapa? Kira-kira hadiah Bitcoinnya per harinya berapa, per minggunya berapa, per bulannya berapa? Kalian kan pengennya spesifik gitu ya. Nah, nanti juga di sini disediakan perhitungannya. Jadi, ini hanya gambaran ya untuk teman-teman semua. Nanti di aplikasi handphone juga ada. Kelola semua token BTC MTX dan kredit penambangan Anda di satu tempat dengan dashboard Bitcoin Minetrix. Beli daya cloud mining dengan kredit penambangan Anda yang diperoleh melalui staking. Nah, ini adalah contoh gambarannya, teman-teman. Misalnya kalian punya 100.738 token BTC MTX. Nanti ada pilihan untuk burn, stake, atau kalian mau withdraw. Misalnya mau dijual tokennya juga bisa. Nah, kalau mau stakingnya mau berapa lama gitu. Kalian kan bisa hitung dulu nih di sini. Misalnya kalian mau staking 12 bulan atau 1 tahun. Nah, dari token tersebut, kalian akan dapatnya berapa kredit gitu kan. Kreditnya akan membelikan kalian berapa mining power. Nah, di sini disediakan. Kemudian, ini juga langsung disediakan daily rewards-nya, weekly rewards-nya, monthly reward-nya berapa. Jadi kalian akan tahu secara persis. Satu hari kalian akan dapat reward BTC-nya itu berapa, mingguannya berapa, monthly-nya itu berapa. Jadi kalian tidak menebak-nebak gitu loh. Dan memang teman-teman, kalian juga jangan expect misalnya reward-nya itu luar biasa besar. Justru kalau misalnya too good to be true, itu yang perlu kalian khawatirkan gitu. Nah, kalau misalnya di sini, itu ada perhitungan detailnya. Dan ya, ini rewardnya make sense gitu. Enggak yang gede-gede banget, tapi kalau dibilang kecil banget juga enggak gitu ya. Jadi oke lah, terutama untuk teman-teman yang memang punya niat untuk investasi jangka panjang di Bitcoin, ini adalah salah satu cara yang menurut saya cukup baik menjadi cloud miner. Nah, mereka juga lagi ngadakan event yang mungkin bisa kalian ikuti, di mana mereka juga akan melakukan airdrop ya teman-teman. Nah, di sini mereka juga menyediakan roadmap-nya. Fase pertama adalah fase pre-sale dan juga distribusi token. Kita harusnya berada di fase pertama di sini. Oke, nanti ada fase kedua, 3, 4. Kalian juga bisa cek seterusnya apa yang kira-kira mereka akan lakukan. Semuanya sudah di list di sini. Nah, untuk tokenomics-nya sendiri, teman-teman, supply dari BTC MTX totalnya itu ada 4 miliar token ya. 4 miliar token. 42,5%-nya itu nanti untuk penambangan Bitcoin, alias 1.700.000 token. Terus 700 juta token itu untuk penambangan Bitcoin. Sedangkan untuk marketingnya 35%, stakingnya 12,5%, sedangkan untuk komunitasnya disediakan 10%. Jadi ini menurut saya juga pembagian yang cukup baik. Marketing termasuk salah satu yang dapatkan jatah lumayan banyak, 35%. Sekali lagi teman-teman, sebuah project di crypto tanpa ada yang namanya marketing yang baik juga tidak akan ada gunanya, karena pasti tidak ada pembeli token tersebut, tidak ada penggunanya, ya ujung-ujung projectnya tidak bakalan berjalan gitu. Oke? Nah, mungkin sampai detik ini teman-teman pasti masih mempunyai beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Nah, ini mungkin ada juga beberapa frequently asked question yang bisa kalian baca di sini. Harusnya bisa menjawab beberapa pertanyaan yang ada di benak kalian sekarang. Misalnya contohnya, apa perbedaan antara token dan kredit misalnya? Atau apa bedanya dengan cloud mining tradisional misalnya? Ini semuanya kalian bisa lihat dan baca. Oke? Nah, kalau misalnya mau lebih teknis lagi pembahasannya, kalian bisa masuk ke white papernya BTC Minetrix. Di sini juga disediakan berbagai penjelasan baik dari visi misi gitulah ya, kemudian definisi Bitcoin Minetrix, cara kerjanya seperti apa, tokenomics-nya, itu semuanya disediakan dengan detail di sini. Oke, kalian bisa baca saja semuanya. Dan beberapa poin penting, salah satunya adalah Bitcoin mining is now a major industry around the world and steadily growing. With more firms emerging that base their operations solely on mining Bitcoin, the industry is expected to grow by
$12 billion between 2022 and 2027 at a compounded annual growth rate or CAGR of 11.35% according to Infinity Research Limited. Jadi semakin tahun teman-teman, itu ekspektasi ini spesifik 2022 sampai 2027 ya. Ekspektasinya setiap tahun itu ada peningkatan kurang lebih $12 billion. Oke. Dan ini adalah sesuatu yang menurut saya akan sangat wajar terjadi. Semakin adopsi terjadi di Bitcoin, semakin banyak juga orang yang kemudian tertarik untuk menjadi miner Bitcoin pastinya. Nah, di sini juga dijelaskan berbagai benefit dan juga drawback kalau misalnya kalian merupakan seorang cloud miner gitu ya. Kan ada yang mungkin pengennya tidak menjadi cloud miner tapi mining sendiri, beli alatnya sendiri, di setup sendiri, taruh di rumah sendiri misalnya. Nah, ini untuk understanding cloud mining. Cloud mining allows individual to engage in cryptocurrency mining without owning or maintaining the actual mining equipment. Users either rent or buy a portion of computational power or of dedicated mining data centers. Traditional cloud mining allows users to rent mining power from corporate-run mining companies, firms that host large-scale operations specifically designed to mine Bitcoin with optimal cooling solutions and thousands of mining rigs. The customer enter into a contract with the cloud mining company which specifies the amount of hash power rented, the time period, and the fees paid. Periodically, the cloud mining firms pay out the mine Bitcoin minus maintenance and electricity fees. Oke. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian menjadi seorang miner, kalian beli alatnya sendiri, kalian menjadi miner fisik lah intinya. Kalian beli sendiri alatnya, kemudian kalian lakukan sendiri miningnya, kalian taruh di rumah kalian sendiri. Ya ada beberapa resiko yang datang dengan hal tersebut. Ya pertama, kalian bisa saja harus gitu ya secara aktif melakukan maintenance terhadap peralatan tersebut. Kalian pastinya akan takut resiko itu kecurian dan lain sebagainya. Ada juga resiko kebisingan, ada juga resiko di mana kalian harus mengeluarkan atau menggelontorkan uang yang sangat banyak di awal untuk membeli alat-alatnya. Nah, benefit untuk teman-teman yang melakukan cloud mining itu pertama, kalian requires no technical expertise. Jadi kalian tidak perlu mempunyai keahlian teknis terhadap apapun gitu. Ya ini cuma beli tokennya, di stake, kemudian dapat kredit ERC20. Habis itu kalian bisa bakar kredit tersebut untuk mendapatkan daya menambang. Kan sesimpel itu teman-teman. Tidak perlu ribet gitu kan. Jadi itu adalah sesuatu yang menurut saya cukup menarik. Kemudian, no upfront hardware expenses. Nah, ini juga yang saya sampaikan barusan, bahwa kalau kalian menjadi cloud miner, ya kalian tidak perlu membeli alatnya di awal. Kalian langsung seakan-akan sudah punya alatnya dan start untuk mining dengan hanya membeli tokennya. No direct hit or noise generation. Ya, ini sih mungkin juga dilalui oleh orang-orang yang udah melakukan mining ya. Mereka tentunya sudah biasa. Kalau misalnya masuk ke tempat orang yang mining, apalagi alatnya banyak, pasti panas pertama, yang kedua juga bising gitu. Yang keempat, potential for passive reward. Jadi kalau di sini ya benar-benar pasif ya teman-teman, kalian cuma staking down dan dapatkan rewardnya. Ya drawbacks-nya atau kekurangannya, prevalence of fraudulent schemes, potentially reduced profits due to fees and operating costs, lack of autonomy regarding the mine cryptocurrency, mine crypto is subject to market volatility. Ini ya pertama drawback-nya. Kalian bisa saja kalau misalnya tidak hati-hati ya, dengan project-project cloud mining bisa aja ketipu, ada project yang scam gitu. Kemudian ada resiko di mana profit kalian tidak terlalu banyak, karena di sini kan mereka akan potong reward kalian untuk fee dan operating cost mereka gitu. Jadi beberapa hal lainnya lah yang menurut saya ya tidak terlalu penting ke poin ketiga dan juga keempat. Jadi intinya teman-teman, kalau misalnya kalian mau menjadi seorang cloud miner, saya rasa token atau project Bitcoin Minetrix ini bisa menjadi salah satu solusi ya, terutama untuk kalian-kalian yang mempunyai beberapa masalah yang tadi saya sebutkan. Di antaranya kalian nggak punya tempat untuk taruh alatnya, nggak punya juga uang yang terlalu besar untuk kemudian membeli di awal alat-alatnya secara jumlah banyak. Ya, ini bisa menjadi solusinya gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian pengen melihat lagi beberapa detail berikutnya, ini juga ada tab Stake to Mine di websitenya Bitcoin Minetrix, di mana kalian bisa melihat di sini ada beberapa data yang bisa kalian temukan, saldo yang bisa di staking, yang bisa Anda staking, berapa persen dari pool,
dan seterusnya, estimasi imbalan dan seterusnya. Ini perhitungannya semuanya jelas. Jadi kalian nggak usah menerka-nerka hadiah kalian berapa, semuanya nanti sudah disediakan oleh Bitcoin Matrix. Dan terakhir, untuk kalian-kalian yang pengen mungkin berkonsultasi atau menanya-nanya lebih lanjut seputaran project ini, kalian bisa aja ikuti berbagai media sosial yang sudah disediakan oleh Bitcoin Matrix. Di antaranya ada Telegram dan juga ada Twitter, yang semua linknya juga sudah akan saya sediakan di kolom description box di bawah. So, intinya sekarang mereka masih dalam fase pre-sale. Kalau misalnya teman-teman tertarik, ini kalian bisa langsung aja masuk ke websitenya. Semua linknya ada di kolom description box di bawah. Ketika ini countdown-nya selesai, harganya akan kembali naik dan tidak lagi 0,0114. Itu perlu saya ingatkan, oke? So, saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.